Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, senang rasanya saya dapat kembali menyapa ibu-ibu sekalian di dalam renungan Komisi Wanita pada saat ini. Dan harapan saya, ibu-ibu sekalian saat ini senantiasa berada di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Bersama-sama kita akan berdoa sebelum kita belajar akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur saat ini kembali Tuhan boleh izinkan kami untuk kembali bersekutu dalam persekutuan wanita meskipun secara online. Dan bersama-sama kami akan belajar firman-Mu. Kami rindu kiranya Allah boleh memberikan hikmat-Mu, sehingga ketika kami baca renungkan firman-Mu, kami dapat mengerti dan memahami maksud firman-Mu, terlebih kekuatan untuk kami melakukan setiap firman itu dalam hidup kami. Berkati kami sekalian, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, dan sepenuhnya waktu ini kami serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu mengatasi kemarahan. Kita akan membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-26. Efesus pasal yang keempat, ayat 26, demikian bunyi firman Tuhan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ketika berbicara tentang marah, ya seringkali kata marah ini dikonotasikan atau diartikan secara negatif oleh banyak orang. Dan bahkan mereka berpikir bahwa harusnya marah ini tidak ada, dan harusnya marah ini adalah sesuatu yang tidak ada dalam kehidupan manusia, khususnya kita sebagai orang percaya. Namun apakah pandangan atau pendapat yang demikian adalah pendapat yang tepat? Dan saya pribadi katakan tidak. Karena apa? Ketika berbicara marah, sebenarnya kita perlu tahu apa sih sebenarnya marah tersebut. Secara sederhana, ya marah adalah satu hal yang terjadi atau satu hal yang merupakan reaksi seseorang itu terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya atau sesuatu yang dianggapnya tidak tepat terjadi. Ya, jadi ketika bicara marah, apa sih sebenarnya marah itu? Adalah sesuatu yang secara manusiawi akan muncul dalam kehidupan setiap orang ketika mereka melihat sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, atau sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Jadi dengan demikian, ketika kita bicara tentang marah, marah ini adalah satu bagian yang juga selalu pasti ada dalam kehidupan kita sebagai manusia, pribadi lepas pribadi. Namun meskipun ini adalah sesuatu yang manusiawi dan sesuatu yang pasti ada dalam kehidupan kita, karena marah merupakan luapan emosi, ya. Namun kita perlu berhati-hati bahwa marah juga akan bisa menjadi sesuatu yang merusak, ya. Marah bisa menjadi sesuatu yang menghancurkan ketika marah itu tidak segera diselesaikan, ya. Marah yang membangun contohnya, ya reaksi yang seringkali muncul dan membuat kita marah, yang itu yang saya katakan tidak sesuai dengan harapan, yaitu ketika mungkin kita punya anak-anak kecil yang sedang bermain dan kita berpesan pada mereka, setelah bermain, mainannya harus dibereskan. Namun kenyataannya ketika mereka selesai bermain, ternyata mainannya masih berantakan, kemudian kita marah, ya. Itu seringkali terjadi. Dan juga apakah itu salah? Itu tidak salah, ya, karena itu merupakan luapan dan harapan dan tentunya motivasi kita supaya mereka kemudian membersihkan atau membersihkan mainan itu. Namun itu juga bisa menjadi sesuatu yang ya awalnya adalah tujuannya positif, tapi kemudian menjadi sesuatu yang ya mengakibatkan sesuatu yang tidak lagi positif tetapi negatif, ya, yaitu ketika marah itu menjadi kemarahan, ya, karena itu berlarut-larut ada dalam kehidupan kita, berlarut-larut tidak segera kita selesaikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu dalam bagian ini ada satu pesan yang Rasul Paulus ya sampaikan kepada jemaat di Efesus dan kepada kita. Bagaimana ketika kita marah? Ya, marah adalah sesuatu yang wajar, dan Tuhan kita Yesus Kristus pun pernah marah ketika dia melihat bait suci.
ya, ketika dijadikan tempat yang tidak sesuai dengan fungsinya, Tuhan marah. Namun kita perlu ingat, ketika marah tidak segera diselesaikan, maka akan menimbulkan sesuatu yang ya negatif terjadi. Sehingga Rasul Paulus dalam bagian Efesus pasal keempat ayat 26 dia katakan, ya, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ada satu pesan bahwa marah wajar, tapi janganlah sampai marah itu menjadi dosa. Dan seringkali marah yang kemudian berubah menjadi dosa adalah marah yang dibiarkan berlarut-larut. Sehingga dalam bagian ini dipesankan oleh Rasul Paulus bahwa ya, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dengan kata lain bahwa marah harus segera diselesaikan, jangan sampai berlarut-larut. Oleh karena itu yang jadi pertanyaannya, ya, bagaimana ketika marah yang kita miliki itu berubah, ya, menjadi yang namanya kemarahan, ya. Marah adalah sesuatu yang itu adalah luapan emosi, namun ketika itu berubah menjadi kemarahan, itu akan menjadi sesuatu yang merusak dan dapat menjadi sesuatu yang menghancurkan. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kita sebagai orang percaya dapat menghindari, atau mungkin kita yang sudah ada di dalamnya, kita dapat mengatasi permasalahan itu. Dalam bagian firman Tuhan melalui surat kepada jemaat di Efesus, kita akan melihat 3 hal. Bagaimana kita dapat mengatasi masalah, mengatasi kemarahan itu dalam hidup kita, ya. Bagaimana kita dapat menang melawan kemarahan yang itu menguasai hidup kita. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-26 sampai 27 dikatakan di sini, ya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Yang pertama yang perlu kita lihat, bagaimana kita mengatasi kemarahan. Yang pertama kita perlu lihat, ya, kita perlu tahu bahwa sekecil apapun yang masalah ya yang kita hadapi yang itu menimbulkan kemarahan, kita harus selesaikan saat itu juga, ya. Apapun masalah yang kita hadapi, apapun persoalan yang kita hadapi yang membuat kita menjadi marah atau membawa kita, menggiring kita di dalam kemarahan, harus kita selesaikan saat itu juga. Jadi seringkali marah itu berubah menjadi kemarahan ketika itu dibiarkan berlarut-larut dan kita tidak segera dibelaskan. Oleh karena itu dalam bagian ini Rasul Paulus katakan, ya, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Karena ketika kita tidak selesaikan saat itu juga, maka akan muncul, katakan apa, kesempatan iblis untuk masuk di dalamnya dan kemudian mengubah marah kita yang positif itu menjadi negatif ketika itu berlarut dalam hidup kita. Oleh karena itu belajar untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, ya, saat itu juga tanpa kita terjebak. Ya, marah wajar, tapi ketika marah kita tidak kita selesaikan segera, maka yang terjadi adalah akan menggiring kita pada kemarahan. Apalagi ketika sudah terakumulasi, menumpuk setiap hari dibiarkan, sehingga ketika meledak, maka itu menjadi sesuatu yang sangat merusak dan sangat, ya, berpengaruh dan sangat menimbulkan dampak negatif baik daripada kita maupun orang lain atau mungkin keluarga kita. Itu yang pertama. Bagaimana kita mengatasi kemarahan? Yaitu dengan kita segera mengatasi atau menyelesaikan sekecil apapun masalah yang kita hadapi secara segera tanpa menunda. Yang kedua, kita melihat di dalam ayat yang ketiga 29 dan 31 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Ayat 31 dikatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Di sini kita melihat ada satu pesan, satu hal yang tersirat. Bagaimana kita dapat mengatasi permasalahan, mengatasi kemarahan itu dalam hidup kita, yaitu dengan kita, ya, kita atasi dan lawan masalah,
bukan orangnya, gitu ya. Kita mengatasi masalah bukan orangnya. Ya, seringkali yang terjadi apa? Apa yang membuat kita marah? Seringkali yang kita fokus kita bukan pada masalah, apa sih penyebabnya? Kadang-kala masalah sepele menjadi sesuatu yang membuat kita marahnya besar. Karena apa? Fokus kita bukan kepada masalahnya, tapi pada orangnya. Oleh karena itu, Rasul Paulus dalam bagian ini berpesan supaya kita mengatasi dan melawan masalah yang menjadi penyebab itu, bukan orangnya. Ya, kita mengalami kemarahan seringkali kita melihat orangnya. Ya, masalahnya kecil tapi ketika kita lihat orangnya, maka kemarahan itu berlarut. Ya, marah itu berlarut dan kemudian berubah menjadi kemarahan. Oleh karena itu, belajar melalui bagian ini kita boleh melihat bahwa kita perlu mengatasi dan melawan masalah, bukan orangnya. Dan yang ketiga, kita melihat bagaimana kita dapat mengatasi yang namanya kemarahan dalam hidup kita. Di ayat yang 31 dan 32 dikatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yang ketiga, yang terakhir, kita melihat di sini apa yang Alkitab pesankan bagi kita. Bagaimana kita mengatasi masalah. Kita perlu bertindak dan bukan bereaksi. Ya, kita perlu bertindak dan bukan bereaksi. Seringkali kemarahan yang terjadi kita bertindak, kita tidak fokus pada apa yang harus kita kerjakan, lakukan untuk mengatasi masalah itu. Tapi kemudian kita seringkali bereaksi tanpa tahu apa sebenarnya yang menjadi penyebab ya daripada permasalahan itu atau situasi yang membuat kita marah itu terjadi. Jadi yang ketiga kita melihat di sini bahwa kita perlu bertindak bukan bereaksi terhadap sesuatu apa yang terjadi di depan kita. Jadi ketika anak kita membuat mainan itu berantakan, kita tidak langsung menuju pada anaknya, kita marah dan sebagainya, tapi kemudian kita mengajak dia, ayo kita bereskan bareng, dibereskan bareng, ya menyelesaikan bareng. Atau mungkin hal yang lain, kita tidak hanya kemudian memarahi mereka, kita ya meluapkan emosi kita dengan membabi buta tanpa kita bertindak untuk menyelesaikan masalah. Jadi Ibu yang dikasih Tuhan, melalui bagian ini, ya bagaimana kita dapat mengatasi kemarahan dalam hidup kita, yaitu ketika kita melihat sekecil apapun masalah, kita harus selesaikan saat itu juga. Dan yang kedua, kita melihat kita perlu mengatasi dan melawan masalah, bukan orangnya yang membuat masalah. Ya, yang ketiga kita melihat kita perlu bertindak, bukan bereaksi terhadap situasi atau hal yang itu membuat kita marah. Jadi kiranya melalui renungan firman Tuhan ini kita boleh menerapkan itu secara ya bagaimana dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk menyelesaikan masalah itu saat itu juga. Kita belajar untuk ya kita beratasi dan melawan masalah, bukan kita cenderung untuk kita menyerang orangnya. Dan yang ketiga kita melihat bahwa kita perlu fokus, perlu bertindak, ya bukan kita bereaksi, ya kita menghakimi dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita lakukan. Dan saya percaya dengan karunia dan penyertaan Tuhan serta hikmat Tuhan, maka segala hal yang menyebabkan kita marah itu bisa teratasi ketika kita dengan bijaksana dan dengan hikmat Tuhan dapat menghadapi semua itu. Kiranya Tuhan menolong kita dalam segala pergumulan dan apa yang kita hadapi. Kita boleh dilepaskan dari ya ancaman atau dosa kemarahan. Karena kemarahan ketika tidak segera diselesaikan dikatakan bahwa apa? Akan memberi kesempatan kepada iblis untuk mereka masuk melalui celah yang ada dan kemudian mengerjakan sesuatu yang merugikan iman dan kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita dan kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami kembali diingatkan bagaimana kami dapat mengatasi kemarahan dalam hidup kami. Marah adalah sesuatu yang wajar dalam hidup kami. Namun ketika marah sudah berubah menjadi kemarahan, maka itu menjadi sesuatu yang
akan banyak membawa dampak negatif bagi kami. Oleh karena itu tolonglah kami Tuhan. Kiranya dengan hikmat-Mu kami dapat menyelesaikan setiap hal yang itu membuat kami marah itu segera dalam hidup kami. Kami boleh fokus ya bertindak, bukan bereaksi terhadap masalah. Dan kami juga terus fokus pada masalah, mengatasi masalah, dan bukan kami fokus pada orangnya. Kiranya Tuhan tolong kami, berkati kami. Dan kami nyerahkan untuk setiap kami dalam segala pergumulan. Kiranya Tuhan juga boleh tolong kami dalam keluarga kami masing-masing, dan keluarga dalam pekerjaan kami. Kiranya Tuhan yang memberkati. Ini doa kami, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan Komisi Wanita sore hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam.